Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengenal Akal Persoalan yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 21 dan 22a. Yesus berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil pada hari ini, Yesus menyampaikan beberapa perintah yang tertulis dalam hukum Taurat dan disempurnakan oleh kata-kata yang berasal dari Yesus sendiri. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Saudara-saudari terkasih, menurut Tuhan Yesus, seseorang yang mempersembahkan korban kepada Allah tidak boleh dengan hati yang panas, tanpa sukacita dan damai sejahtera. Maka ketika ada persoalan atau kasus tertentu di mana ada yang tidak beres dalam hubungan dengan sesama manusia, Yesus memerintahkan kita untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah atau kesalahpahaman dengan sesama saudara atau teman kita dengan berkata, "Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Dan yang menarik, ada kata segera. Kata segera artinya berdamai dengan sesama adalah hal penting yang tidak boleh ditunda-tunda. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus membuka pengajarannya dalam bacaan Injil hari ini dengan membuat perbandingan antara kehidupan rohani orang Farisi dengan kehidupan rohani para pengikutnya. Bagi kebanyakan orang Israel,
kehidupan orang-orang Farisi sudah luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Orang-orang Farisi menguasai kitab Taurat Musa. Selain itu, orang Farisi juga memiliki keunggulan, sebab mereka termasuk kelompok khusus dan istimewa yang diberikan tugas untuk menjaga dan mengajarkan sabda Allah yang mereka terima dari Musa. Bahkan orang Farisi sendiri menilai diri mereka lebih baik dan lebih suci dari yang lain. Tetapi ternyata di hadapan kehidupan rohani yang ditampilkan oleh orang-orang Farisi tidak cukup bagi mereka untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kita tahu bahwa orang-orang Farisi rajin berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Tetapi mereka melakukan semuanya itu bukan untuk Tuhan dan bukan untuk menyatakan syukur dan bakti mereka kepada Allah. Sebaliknya, orang-orang Farisi berdoa, berpuasa, dan bersedekah hanya untuk dipuji dan memuaskan keinginan duniawi mereka. Saudara-saudari terkasih, Yesus mendorong kita menghayati kehidupan rohani yang lebih baik dari orang Farisi. Jikalau orang Farisi berdoa, berpuasa, dan berbuat, maka hanya untuk dipuji. Maka hendaknya kita berdoa, berpuasa, dan berbuat baik dilandasi oleh rasa cinta dan rasa syukur kepada Allah dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam memahami hukum Taurat, Yesus pun menambahkan hal baru supaya kehidupan kita menjadi sempurna. Contoh, dalam hal marah dan membunuh, kitab Taurat hanya mengatur tindakan membunuh. Jikalau membunuh, orang itu harus dihukum. Sementara Yesus melihat akar dari tindakan membunuh. Salah satunya adalah marah. Maka, menurut Yesus, orang yang marah harus dihukum. Sebab kemarahan dapat menimbulkan kebencian, dendam, dan sakit hati. Kebencian, dendam, dan sakit hati akan mendorong orang untuk melakukan tindakan kekerasan, termasuk membunuh. Selain marah, ada juga ucapan lain yang harus kita dihindari, yakni mengucapkan kata kafir dan jahil. Kata kafir dan jahil dapat menyinggung atau melukai perasaan orang lain yang dapat mengarah seseorang kepada tindakan membunuh. Apakah kita sudah menyadari bahwa tindakan membunuh berakar dari kemarahan maupun kata-kata kasar yang melukai hari sesama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami untuk hidup lebih baik dari orang-orang Farisi. Engkau juga menghendaki kami untuk tidak menyakiti sesama lewat kemarahan atau kata-kata yang menyakiti sesama kami. Semoga masa prapaskah ini mendorong kami semakin bertobat. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.